Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar konyol. Apakah kita benar-benar percaya bahwa alam semesta ini bermula dari sebuah ledakan? Jika kita membayangkan Big Bang seperti bom yang meledak di tengah kegelapan, kita harus berhenti di situ. Karena secara objektif, gambaran itu tidak akurat. Masalah utama kita adalah kata ledakan. Di dalam fisika, ledakan membutuhkan ruang untuk menyebar. Namun, 13,8 miliar tahun lalu, ruang itu sendiri tidak tersedia. Tidak ada luar bagi semesta untuk meledak ke dalamnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Big Bang bukan tentang kehancuran, melainkan tentang pengembangan yang brutal. Bayangkan sebuah balon yang ditiup dalam kecepatan 1.000.000 kali lipat dari cahaya. Itulah semesta kita. Kita juga sering mendengar klaim bahwa semuanya bermula dari ketiadaan. Tapi mari kita bersikap kritis. Sains tidak pernah benar-benar membuktikan hal itu. Kita hanya sampai pada sebuah titik bernama singularitas. Sebuah kondisi di mana semua hukum fisika yang kita kenal mendadak menjadi sampah. Mengatakan semesta muncul dari ketiadaan adalah klaim yang terlalu absolut. Faktanya, kita tidak tahu apa yang ada sebelum titik itu. Mungkin ada semesta lain, atau mungkin waktu berjalan mundur. Kita harus jujur bahwa pengetahuan kita punya batas. Pada kali ini, mari kita bahas secara objektif bagaimana model Big Bang menjelaskan penciptaan alam semesta. Detik-detik awal yang tidak masuk akal. Sekarang, mari kita memasuki mesin waktu kosmik. Kita bicara tentang durasi yang sangat singkat, bahkan lebih singkat dari kedipan mata. Kita menyebutnya zaman Planck. Di sini, suhu semesta mencapai sekitar 10⁻32 derajat Celcius. Suhu yang begitu panasnya, sampai atom pun tidak sanggup untuk terbentuk. Dalam waktu sekitar kurang dari 1/sekian detik, terjadi peristiwa yang disebut inflasi. Semesta yang tadinya lebih kecil dari atom, tiba-tiba membengkak menjadi ukuran galaksi. Tapi bagaimana mungkin sesuatu bisa bergerak lebih cepat dari cahaya? Jawabannya sederhana. Cahaya memiliki kecepatan di dalam ruang. Tetapi ruang itu sendiri tidak memiliki batas kecepatan saat ia meregang. Inilah celah logika yang seringkali membuat kita bingung. Pada masa ini, semesta adalah subpartikel yang mendidih. Ada materi dan ada antimateri. Mereka saling menghancurkan satu sama lain dalam skala yang masif. Secara statistik, seharusnya semuanya hancur dan semesta kembali kosong. Namun, terjadi sebuah anomali, sebuah ketidakseimbangan kecil. Adanya selisih satu materi di setiap tubrukan 1 miliar materi dan antimateri. Kelebihan satu partikel inilah yang kemudian membentuk bintang, planet, dan tubuh kita. Karenanya, dapat kita pahami bahwa kita kemungkinan adalah sisa dari perang kosmik yang tidak seimbang. Masa kegelapan dan fosil cahaya. Setelah inflasi berhenti, semesta tidak langsung menjadi tempat yang indah. Selama sekitar 380.000 tahun berikutnya, semesta kita benar-benar buta. Semesta saat itu sepertinya masih terlalu panas dan padat, sehingga cahaya tidak bisa bergerak. Foton atau partikel cahaya terus-menerus menabrak elektron liar, seperti bola pingpong di dalam ruangan yang penuh sesak.
Kita harus menunggu sampai semesta mendingin hingga suhu sekitar 3000 derajat Kelvin. Pada titik inilah elektron mulai tenang dan bergabung dengan proton untuk membentuk atom hidrogen pertama. Peristiwa ini disebut rekombinasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, cahaya bisa lepas dan melesat ke segala arah. Kegelapan pun akhirnya pecah. Luar biasanya, cahaya pertama ini masih ada di sekitar kita. Jika kita memiliki mata yang bisa melihat gelombang mikro, seluruh langit malam akan tampak bercahaya dengan fosil cahaya ini. Bahkan jika kita menyalakan TV analog lama dan melihat bintik-bintik putih yang berisik di layar, sekitar 1% dari gangguan itu adalah sisa radiasi dari Big Bang. Secara harfiah, kita sedang menonton sejarah kelahiran semesta di ruang tamu kita sendiri. Kelahiran arsitek semesta. Tetapi, setelah cahaya lepas, ketiadaan bintang saat itu membuat semesta memasuki zaman kegelapan yang baru. Namun, perlahan gravitasi mulai memainkan perannya. Gumpalan gas hidrogen mulai ditarik oleh gravitasi. Semakin besar, semakin panas, hingga akhirnya inti mereka memicu reaksi fusi nuklir. Akhirnya, bintang pertama pun lahir. Namun, bintang-bintang purba ini bukanlah bintang yang stabil, seperti matahari kita. Mereka adalah monster raksasa dengan masa hidup singkat dan mati dalam ledakan supernova yang begitu dahsyat. Kita harus memahami bahwa tanpa kematian tragis bintang-bintang ini, kita kemungkinan tidak akan pernah ada. Oksigen yang kita hirup, kalsium di tulang kita, dan besi di darah kita, semuanya dimasak di dalam perut bintang-bintang yang meledak itu. Kita sering merasa spesial, tapi secara kritis, kita hanyalah debu bintang yang kebetulan tersusun kembali. Alam semesta tidak merancang kita. Kita hanyalah efek samping dari proses fisika yang sudah berjalan selama miliaran tahun. Ini adalah fakta yang dingin, namun ini lebih jujur daripada dongeng manapun. Akhir yang tidak pasti. Jadi, kemana semua ini akan berakhir? Saat ini kita tahu bahwa semesta terus mengembang, bahkan semakin cepat akibat peran dari energi gelap. Kita tidak tahu apa itu energi gelap, kita hanya bisa melihat efeknya. Jika pengembangan ini terus berlanjut, suatu saat semua galaksi akan saling menjauh, hingga cahaya dari tetangga kita pun mungkin tidak akan lagi bisa mencapai kita. Jika itu terjadi, semesta akan menjadi tempat yang sangat sunyi dan dingin. Bintang-bintang akan padam satu persatu, dan atom-atom akan hancur. Ini disebut sebagai heat death, atau kematian panas semesta. Namun, apakah ini akhir yang mutlak? Belum tentu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa semesta bisa saja mengerut kembali atau terus lahir dalam siklus yang tidak berujung. Intinya, kita baru saja mulai membaca halaman pertama dari buku yang sangat tebal. Klaim bahwa kita sudah tahu segalanya tentang Big Bang adalah kesombongan ilmiah. Kita di sini hanya untuk terus bertanya, mencari bukti, dan berani mengakui akan ketidaktahuan kita.